قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu sebelum masuk Islam, nama Khalid bin Walid sangat termasyhur sebagai panglima tentara kaum kafir Quraisy yang tak terkalahkan. Baju kebesarannya berkancingkan emas dan mahkota di kepalanya bertatahkan berlian. Begitu gagah dan perkasa Khalid baik dalam medan pertempuran maupun ahli dalam menyusun strategi perang. Pada waktu perang Uhud melawan tentara muslimin pimpinan Rasulullah SAW, banyak syuhada yang syahid terbunuh di tangan Khalid bin Walid. Dengan suara lantang di atas bukit, Khalid bin Walid berkata, "Hai Muhammad, kami sudah menang. Kamu telah kalah dari peperangan ini. Lihatlah pamanmu, Hamzah telah tewas tercabik-cabik tubuhnya. Dan lihatlah pasukanmu yang telah porak-poranda." Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, aku yang menang dan engkaulah yang kalah Khalid. Mereka yang gugur adalah syahid. Sebenarnya mereka tidak mati wahai Khalid. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kemuliaan dan kenikmatan. Mereka telah berusaha pindah dari alam dunia menuju akhirat, menuju surga Allah karena membela agama Allah. Mereka gugur sebagai syuhada. Akan tetapi matinya tentaramu, matinya sebagai kafir dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam." Setelah itu Khalid memerintahkan pasukannya untuk kembali. Sejak saat itu Khalid termenung terngiang-ngiang selalu kata-kata Nabi SAW dan penasaran akan sosok Nabi Muhammad SAW. Maka Khalid mengutus mata-mata atau intel untuk memantau dan mengamati aktivitas Nabi Muhammad SAW setelah perang Uhud tersebut. Setelah cukup lama memata-matai Rasulullah, akhirnya utusan Khalid bin Walid melaporkan hasil pengamatan tersebut. Kata utusan tersebut, "Aku mendengar semangat juang yang dikemukakan Muhammad kepada para pasukannya." Muhammad mengatakan, "Aku heran kenapa seorang panglima Khalid bin Walid yang gagah perkasa dan cerdas, akan tetapi dia tidak paham dengan agama Allah yang aku bawa. Sekiranya Khalid bin Walid tahu dan paham dengan agama yang aku bawa, dia akan berjuang bersamaku atau Muhammad. Khalid akan aku jadikan juru rundingku dan duduk di sampingku." Kata-kata mutiara tersebut disampaikan mata-mata Khalid bin Walid di Mekah kepada panglimanya. Mendengar laporan intel tersebut semakin membuat risau Khalid bin Walid, hingga akhirnya Khalid memutuskan untuk bertemu Nabi Muhammad SAW dengan menyamar dan menggunakan topeng penutup wajahnya hingga tidak dikenali oleh siapapun. Khalid berangkat seorang diri dengan menggunakan kuda dan menggunakan baju kebesarannya yang berhiaskan emas serta mahkota bertatah berlian. Namun wajahnya ditutupi topeng. Di tengah perjalanan, Khalid bertemu dengan Bilal yang sedang berdakwah kepada para petani. Dengan diam-diam Khalid mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh Bilal yang membicarakan surat Al-Hujurat, Al-Quran, Surat 49 ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu sebagai bangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal dengan baik. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah
orang-orang yang paling bertakwa, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Khalid terperangah, bagaimana mungkin Bilal yang diketahui sebagai buta hitam dan buta huruf bisa berbicara seindah dan sehebat itu. Tentu itu benar perkataan dan firman Allah. Namun, gerak-gerik mencurigakan Khalid bin Walid diketahui oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dengan lantang Ali berkata, "Hai penunggang kuda, bukalah topengmu agar aku bisa mengenalimu. Bila niatmu baik, aku akan layani dengan baik. Dan bila niatmu buruk, aku akan melayanimu pula dengan buruk," kata Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, dibukalah topeng. Tampaklah wajah Khalid bin Walid, seorang panglima besar kafir Quraisy yang berjaya di perang Uhud. Dengan tatapan mata yang penuh karismatik, Khalid berkata, "Aku kemari punya niat baik untuk bertemu Muhammad dan menyatakan diriku masuk Islam," kata Khalid bin Walid. Wajah Ali yang sempat tegang berubah menjadi berseri-seri. "Tunggulah kau di sini, Khalid. Saya akan sampaikan berita gembira ini kepada Rasulullah SAW," kata Ali bin Abi Thalib. Bergegaslah Ali menemui Rasulullah dan menyampaikan maksud kedatangan Khalid bin Walid, sang panglima perang. Mendengar berita yang disampaikan Ali, wajah Rasulullah SAW berseri-seri. Lalu mengambil sorban hijau miliknya dan dibentangkan di tanah sebagai tanda penghormatan kepada Khalid bin Walid yang akan datang menemuinya. Lalu Rasulullah SAW menyuruh Ali menjemput Khalid untuk menemuinya. Begitu Khalid datang, Rasulullah langsung memeluknya. "Ya Rasulullah, Islam saya," kata Khalid bin Walid. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kalimat syahadat kepada Khalid. Maka Khalid bin Walid telah memeluk agama Islam. Begitu selesai membaca syahadat, Khalid bin Walid menanggalkan mahkotanya yang bertatakan intan diserahkan kepada Rasulullah SAW. Begitu pula dengan bajunya yang berkancingkan emas diserahkan juga kepada Rasulullah SAW. Namun, begitu Khalid bin Walid akan mencopot pedangnya dan menyerahkan kepada Rasulullah, baginda Rasulullah melarangnya. "Jangan kau lepaskan pedang itu, Khalid, karena dengan pedang itu nanti kamu akan berjuang membela agama Allah bersamaku," kata Rasulullah SAW. Dan Nabi memberi gelar kepadanya dengan nama Syaifullah, yang artinya pedang Allah yang terhunus. Setelah bergabungnya Khalid bin Walid ke dalam Islam, bertambahlah kekuatan pasukan muslim hingga bisa menaklukkan kota Mekah. Dan pasukan kafir Quraisy secara drastis melemah bagaikan ayam kehilangan induknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalid bin Walid masuk Islam pada tahun 8 Hijriah. Khalid masuk Islam sebelum Rasulullah wafat 3 tahun. Saat Umratul Qadha, saudaranya Khalid ini masuk Islam terlebih dahulu. Maka saudara Al-Walid ini mencari Khalid di Mekah saat Umrah Qadha Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak ditemuinya. Maka Al-Walid ini menulis surat kepada saudaranya Khalid untuk masuk Islam. Isi suratnya diantaranya adalah mengabarkan bahwa Rasulullah memuji Khalid, bahwa Khalid adalah orang yang cerdas dan seandainya Khalid masuk Islam maka kami pun akan menjadikannya pemimpin, karena Khalid adalah orang yang layak menjadi pemimpin. Setelah itu, setelah dibaca surat saudara ini oleh Khalid, maka Khalid mendapat hidayah dan beliau segera menuju ke Madinah
Saat menuju ke Madinah, beliau bertemu sahabatnya Amr bin As, dan keduanya lalu memeluk Islam. Saat tiba di Madinah, Rasulullah berkata, kota Mekah mengirimkan 2 jantung hatinya, yakni Khalid bin Walid dan Amr bin As. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.